juga heran kenapa sih katanya perpustakaan kita kan bersih. Kenapa sekarang jadi kotor berceceran sampah gini? Siapa sih yang makan? Itu Farhan. Iya, di sini kan gak boleh makan. Dasar kecil-kecil udah makan mulu. Waalaikumsalam adik-adik. Waalaikumsalam. Tadi di luar kedengaran lu, ramai sekali. Ada apa sih? Itu Farhan. Oh, Farhan. Kenapa Farhan? Makan. Terus? Sampahnya dibuang sembarangan. Oh, sampahnya dibuang sembarangan. Terus, oh, lu itu siapa sih Farhan? Anak baru. Anak baru. Kenalan ya. Ini Kak Lukman loh, Mas Farhan. Mas Farhan kok bisa bawa makanan itu? Siapa yang ngajarin kayak begitu? Pasti di antara kalian ada juga yang bawa makanan, ya kan? Iya. Siapa? Yuk. Itu. Oh, Mas El, kenapa bawa makanan? Oh, lapar. Ingat loh, sampah kita itu tidak boleh banyak sekali, apalagi di perpustakaan kita yang sudah terkenal bersih. Ingat, kalau makan di mana coba? Di rumah. Ya makanya di rumah makan atau di rumah boleh ya, tapi jangan di sini. Di sini khusus untuk membaca dan bermain yang kecil-kecil saja. Kita juga nanti akan kedatangan tamu loh adik-adik. Tamu dari mana? Dari dinas yang mengelola tentang sampah. Maka dari itu tempat kita harus bersih dari sampah. Tidak boleh itu ada yang tercecer di situ, tercecer di sana. Nggak boleh. Tugas kalian apa sekarang? Membersihkan sampah. Nah itu bagus kan, seperti itu. Tiap sampah harus dibersihkan. Ada pengelompokan sampah juga, tidak sembarangan membuang sampah. Nah, sekarang tugas kalian, tugas Mas Ilman dulu. Ini coba Mas Ilman, itu makanannya disimpan dulu. Disimpan dulu. Sama Mas Farhan juga disimpan ya. Nah, di mana tempat menyimpannya? Nah, gitu bagus. Itu masih ada sampahnya. Yuk dibawa yuk, Bang, yuk. Nah, gitu. Nah, adik-adik, hari ini kita nanti akan kedatangan tamu. Tamunya sangat spesial sekali. Dan juga adik-adik di rumah nanti juga akan kedatangan tamu. Kita akan belajar tentang bagaimana mengelola sampah. Jadi ada sampah organik, sampah anorganik, semua kita akan membahasnya. Dan bagaimana kita membahasnya, kalian sudah bisa belum? Belum. Maka dari itu nanti harus memperhatikan. Kakak juga belum bisa loh membuang sampah yang benar-benar di tempatnya. Ada organik dibuang di mana, ada anorganik dibuang di mana. Maka dari itu adik-adik, nanti kalian boleh bertanya apapun tentang persampahan ini, sampah plastik dan lain-lain, boleh bertanya sama teman kakak yang akan datang ke sini. Oke? Kita akan, sebelum ini adik-adik di rumah juga nanti akan ada dongeng. Siapa yang mau dongeng? Aku. Mau dongeng ini? Mas Arjuna mau dongeng ya? Ada dongeng, ada juga tentang membuang sampah. Pokoknya tentang pengelolaan sampah dah. Nanti kalau kalian sepulang dari perpustakaan ini, kalian akan bisa mengelola sampah sendiri. Seperti itu ya. Sekarang ada tugas untuk kalian, bersihkan tempat sampah. Tempat ini harus sampai bersih. Nah, adik-adik di rumah, di sini kakak bersama adik-adik yang ada di sini tetap berada di Negeri Dongeng. Acara yang sangat spesial sekali di Temanggung TV kita tercinta ini. Bagaimana kita mengupayakan agar Temanggung ini menjadi Temanggung yang hebat, menjadi Temanggung yang gandeng, menjadi Temanggung yang ramah anak, dengan anak-anak yang hebat dari Kampung Dongeng. Nah, maka dari itu kita akan bersama-sama, jangan kemana-mana, jangan pindah channel, kita akan tetap di Temanggung TV dalam program Negeri Dongeng. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Bu Rahma. Maaf mengganggu Pak. Ini mau tanya. Gini loh Pak RT, katanya di Temanggung sekarang ada santunan kematian ya? Bener Bu, Pemkab Temanggung
sekarang memberikan santunan kematian sebesar 1,5 juta kepada warga Temanggung yang meninggal dunia, yaitu warga tidak mampu. Warga tidak mampu itu siapa, Pak? Warga tidak mampu itu adalah warga yang namanya masuk di daftar DKD atau data kemiskinan daerah. Oh, begitu. Kalau ada orang yang meninggal, Iya. segera buka daftar DKD di kelurahan atau dinas sosial. Kalau namanya memang masuk data, maka santunannya bisa diurus yang 1,5 juta itu. Lah, ngurusnya gimana? Ngurusnya harus ngisi formulir, dan formulirnya bisa diminta atau didownload. Kemudian lampirkan akte kematian dan fotokopi KTP atau KK ahli waris pemohon santunan. Untuk bayi usia lebih dari 1 bulan, lampirkan surat keterangan dari bidan atau dokter yang ditandatangani oleh Kades atau lurah. Lalu semuanya dibawa ke kantor dinas sosial. Kalau sudah lengkap, langsung cair. Oh. Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan santunan kematian 1,5 juta rupiah kepada warga Temanggung tidak mampu. Santunan diberikan secara tunai tanpa potongan sama sekali. Jika ada saudara yang meninggal dunia, silakan buka daftar data kemiskinan daerah di kantor desa setempat atau lewat website dinas sosial di www.dinsos.temanggungkap.go.id/santunan. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Kok dadak cender yo ngopo. Iki cender ngomong ki biasa. Kudu nang kono kudu dipangan wong ora yo ngono ya. Lah kadang kan le mikir wong lanang ya tekan sing kaya ngono ki lho. Sapa wae sing kagungan produk-produk usaha kaya ngoten iki sepisan kudu ana izine. Nek sawah didol. Kok sawah didol? Sing gandul lho. Iki PRT niku bantu rumah tangga nggih. Wale-wale menapa sing penting kula bukan dalan kerusuhan. Masih bersama Gelanyongan Temanggungan. Gandeng Pak Me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa. Monggo, Bapak. Nah, adik-adik, Iya. ini tamu yang kakak janjikan tadi. Ya, semuanya salim dulu. Kenalkan. Iya. Ini maaf Bapak, keadaannya kayak begini. Enggak apa-apa ya. Eh, Cantik. ya. Ya. Nah, adik-adik, kakak tadi menjanjikan kalau akan ada tamu gitu ya. Ini tamu kita yang hadir kali ini adalah Bapak Sriono. Bapak Sriono ini ya, adik-adik di rumah dan juga adik-adik di studio. Tadi kakak sudah berjanji ingin mendongeng untuk adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, kakak kembali lagi di sini dalam program Negeri Dongeng. Ya, siapa yang ingin mendongeng tadi? Oh, Kak Lukman. Adik-adik di rumah pengen juga dengerin dongeng? Oh iya, ternyata adik-adik di rumah juga suka dengan dongeng. Siapa yang tadi datang ke sini naik mobil ambulan? Mosok pakai mobil ambulan? Nggak asik kan? Nah, cerita kakak kali ini, kakak akan bercerita judulnya apa? Apa judulnya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahulah, kakak yang kasih judul Pengacau Keamanan. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dulu yang meriah. Tadi sudah kedatangan tamu, sekarang mendongeng ya kan? Asik di perpustakaan kita ini. Nah, adik-adik, pada suatu hari di angkasa yang tinggi hidup beberapa gerombol makhluk. Makhluk itu sangat jelek, memakai baju hijau, ada sayapnya.
Siapa yang ada di bumi? Wahai semua yang bukan saudaraku yang ada di bumi, aku akan segera menyapamu di bumi. Kira-kira siapa adik-adik yang bicara? Lalat. Lalat ya? Lalat warna apa? Ih, takut sekali lalat kok warna hijau. Siapa yang suka lalat? Semuanya nggak suka, maka buang sampah di tempatnya. Ayo, pada prajuritku. Nah, lalat itu, Raja Lalat itu mengatakan kepada prajuritnya, ayo prajuritku, di sana ada anak yang membuang sampah sembarangan, maka kita akan serbu bersama-sama. Baik, aku ikut ya. Iya, kamu ikut. Aku juga ikut. Kamu juga ikut. Semuanya ikut. Raja Lalat itu disertai dengan semua pengikutnya turun ke bumi. Aku mendapatkan kotoran di situ. Boleh aku hinggap di situ? Salah satu teman lalat itu. Boleh sekali. Boleh sekali kamu hinggap di situ. Akhirnya hinggap di sebuah kotoran yang kecil, yang yang bau. Ini kesukaanku ini. Aku akan hinggap, kaki-kakiku akan aku gerus-geruskan di situ. Pasti asik. Kamu baik hati. Begitu caranya ya. Sebelum itu kita akan membuat para manusia menjadi sakit gigi. Aku dulu. Enggak, aku dulu. Kan aku yang nginjak kotoran. Oke, kalau begitu. Lalat-lalat itu kemudian terbang. Ada anak yang buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, kemudian ada suara teng tong teng tong teng tong teng tong. Ada tukang bakso, abang tukang bakso. Kok bakso sih? Itu bukan bakso, itu cilok. Nggak apa-apa, aku akan beli saja. Itu ada tukang cilok. Tukang cilok itu tidak menutup makanannya. Kemudian sang raja itu suka. Kamu tadi yang hinggap di kotoran, sekarang hinggapi itu makanan. Aku ya? Iya, kamu. Oke, kalau begitu. Itu dia. Aku tadi sudah hinggap di kotoran. Ini masih jelek ini. Aku akan hinggap di makanan itu. Lalat itu kemudian hinggap di makanan. Nah, bang tukang cilok, aku mau beli. Berapa? Aku mau beli berapa ya? Bentar, uangku. Oh, uangku 2.000. 2.000 boleh nggak? Anak itu beli cilok. Harganya berapa? 2.000. Tukang cilok itu kemudian memasukkan ciloknya ke dalam plastik, ditambah saus merah. Enak nggak? Enak nggak? Lu kok bilang nggak? Katanya enak cilok. Cilok itu kemudian dimakan. Aku dapat cilok, aku dapat cilok. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Anak itu makan cilok, teman-teman semuanya. Setelah makan cilok, alhamdulillah ciloknya sudah habis. Aku akan bermain lagi. Anak itu bermain lagi, ya. Setelah bermain, anak tadi yang membeli cilok kemudian terasa agak mules. Apa yang terjadi dengan anak itu? Diare. Apa yang terjadi dengan anak itu? Apa yang terjadi dengan anak itu? Sakit perut. Nah, makanya apa yang terjadi setelah sakit perut? Nah, adik-adik di rumah pengen tahu kelanjutan ceritanya, apa yang terjadi dengan anak itu yang sudah beli cilok, yang ciloknya itu sudah dihinggapi oleh makhluk jelek berwarna hijau. Kita saksikan yang satu ini dulu. Tetap di negeri.
Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Temanggung yang memiliki anak harus memiliki akte kelahiran, di mana pengurusan akte kelahiran maksimal 60 hari atau 2 bulan. Bahwa akte kelahiran ini sangat penting. Pertama kali yang digunakan adalah bagi mereka yang ingin memasukkan sekolah, baik SD atau TK, selalu hal pertama yang terjadi adalah akte kelahiran. Akta kematian adalah akta yang harus dimiliki oleh keluarga yang ditinggalkan. Akta kematian ini diterbitkan oleh Dindukcapil berdasarkan laporan dari desa, baik masyarakat ataupun perangkat desa. Akta kematian ini sangat diperlukan apabila digunakan untuk misalnya pengurusan waris dan lain-lain. Mereka punya problem pakan di hulunya dulu. Maka politik ternak kita, politik unggas kita memang harus cepat dibenahi. Mereka tidak hanya datang dari Temanggung saja, namun juga diperkirakan. Pemirsa Temanggung TV, jalur alternatif yang menghubungkan Semarang Temanggung amblas pada Minggu malam kemarin. Pemirsa Temanggung TV, berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara, pemirsa pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Pertanian. Pemirsa Temanggung TV berjumpa kembali dengan kabar Temanggung bersama Sarah Timbardika. Berdasar data Pemprov setempat, luasan tersebut sudah termasuk tambahan sekitar 2.000 hektar lahan. Keberagaman membuat kita saling mengenal dan memberi warna tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semangat menjaga kerukunan dan ciptakan kedamaian, Mutiara Hati hadir 3 kali dalam seminggu, menyampaikan berbagai pesan ilahi dari para pemuka seluruh agama. Kembali suci bersama Mutiara Hati hanya di Temanggung TV. Ya, adik-adik di rumah, juga adik-adik di studio tentunya. Lanjutin ceritanya ya. Nah, tapi sekarang tepuk 1 dulu. Tepuk 1. Tepuk 5. Iya, lanjutin ya. Tadi sampai mana ceritanya? Adik-adik di rumah juga pasti sudah tahu ceritanya sampai di mana. Anak kecil itu kemudian sakit perut, naik sepeda gini. Ada apa dengan perutku ya? Nggak apa-apa. Biasanya kan aku anak yang kuat. Naik sepeda lagi naik sepeda lagi.
Wah, makhluk yang jelek tadi, yang hijau tadi apa namanya? Lalat. Itu dia yang tadi makan cilot. Sekarang sudah sakit perut. Tidak membutuhkan waktu lama untuk aku membuat manusia menjadi sakit perut. Aku sangat suka sekali kalau manusia sakit perut. Tapi kok cuma satu yang sakit perut? Yang lain mana ya? Ternyata yang lain juga sakit perut. Sedang bermain-main. Aduh, aku kok sakit perut ya. Ada beberapa anak yang sakit perut. Nah, karena makan jajanan sembarangan yang kadang kebersihannya tidak terjaga. Ibu, lontong, tolong ibu. Kemudian anak itu ada yang menolongnya dan dibawa pulang. Tidak berapa lama kemudian terdengar suaranya, Dedek. Suara apa? Ambulan. Anak itu dibawa kemana ya? Aduh, jangan sampai. Ibu, ini di mana ya? Kok lampunya terang sekali? Apakah aku di rumah sakit? Aku sakit perut. Makhluk yang hijau tadi, yang hinggap di kotoran tadi, senang sekali melihat dari atas. Hari ini aku berhasil membuat satu manusia pergi ke rumah sakit. Lain kali aku akan membuat manusia-manusia itu pergi ke rumah sakit, bahkan pergi ke tempat lain. Tempat lain itu mana ya? Tempat lain pokoknya. Sekarang aku akan istirahat dahulu. Setelah aku istirahat, aku akan melanjutkan operasi lagi. Mencari manusia-manusia yang ceroboh untuk aku hinggapi makanannya, sehingga mereka semua menjadi sakit. Makhluk itu sebagai pengacau keamanan, pengacau kebersihan. Itu adalah makhluk ciptaan Tuhan juga. Namanya lalat. Badannya hijau. Gitu kan. Lalatnya siapa yang pernah dihinggapi lalat? Masa nggak ada yang dihinggapi lalat? Ya, semuanya dihinggapi lalat, maka hati-hatilah dengan lalat. Iya. Kemudian apa yang terjadi dengan anak kecil itu? Aduh. Di rumah sakit beberapa hari. Orang tuanya juga sedih, papanya juga sedih, mamanya juga sedih, semuanya sedih gara-gara masuk rumah sakit, sakit perut. Gara-gara di jajan sembarangan. Lain kali pesan kakak, jangan sampai kalian jajan sembarangan. Jajannya yang bagus-bagus, paling tidak kita lihat ada tutupnya atau tidak. Jajanannya itu ditutup atau tidak. Kalau nggak ditutup, nanti kemudian ada lalat yang hinggap di situ. Yang susah siapa coba? Kita yang susah. Ayah ibu juga susah membawa kita ke rumah sakit, gitu ya. Maka dari itu adik-adik sekalian, iya, di sini kita tadi sudah ada Pak Sriono ya, yang sudah menerangkan tentang sampah yang banyak sekali. Jangan sampai, oh ya Kak Farhan, besok kalau ke perpustakaan ini juga Kak Ilman juga. Kalau ada teman yang baru, jangan disuruh bawa makanan. Kasihan perpustakaan kita. Mbak Silvi yang biasanya nyapu, Mbak Mawar yang biasanya nyapu, nanti jadi nyapu terus, ya kan? Iya. Adik-adik, itulah cerita dari Kak Lukman. Jangan lupa pantengin terus acara Negeri Dongeng di Temanggung TV, ya. Nanti akan ada adik-adik dari Sanggar Kampung Dongeng dan juga dari sekolah adik-adik, mungkin ada yang ingin tampil di sini bersama Kak Lukman, sangat diperbolehkan sekali. Terima kasih kakak ucapkan. Jangan lupa minggu depan tetap ada di acara kita, hanya di Temanggung TV tercinta, TV kita tercinta, ya kan? Harus kita lihat bersama-sama. Maka dari itu, terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik yang telah datang di sini. Tepuk tangan dulu.
Oke, akhir kata kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pantengin setiap pekan sekali hanya di acara Negeri.